sejak September 2021 di Belanda, yaitu Universitas Twente, dengan program studi di Geoinformation Science and Earth Observation ya Kak. Nah, oke. Jadi untuk mengawali semua ini, izinkan saya sebagai moderator, saya dari serpihan untuk memberikan pembukaan atau intro sebelum dimulainya sesi malam hari ini. Nah, teman-teman semua yang mungkin dari pendaftar yang kita terima, kita akan mungkin kedepannya akan ada yang masuk, ada atau yang keluar dari sesi malam hari ini. Walaupun perkiraan dari apa yang kita buka pendaftarannya itu ada di angka 90-an pendaftar ya. Mungkin dari teman-teman yang akan join, baik barusan join ataupun nanti kita bisa mulai untuk mengenalkan dari serpihannya sendiri itu apa, startup bergerak di bidang apa, kemudian apa yang kami sediakan untuk teman-teman sebagai host dari sesi webinar malam hari ini. Nah, jadi perkenalkan, Serpian itu startup di bidang bahasa, jadi kita membantu teman-teman untuk layanan ataupun produk bahasa dan kemudian kelas bahasa. Jadi seperti yang ada di background ini, kita biasa menerima banyak layanan, memberikan banyak layanan baik dari universitas ataupun perusahaan-perusahaan atau bahkan dari pemerintah untuk berbagai layanan bahasa. Kemudian kita juga lagi mengembangkan aplikasi bahasa untuk memperdalam ilmu mengenai bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Nah, kami juga mengadakan sesi IELTS course untuk teman-teman yang ingin memperdalam belajar IELTS-nya, kemudian ada native speaking. Mungkin seperti kalau teman-teman hanya butuh belajar speaking ya bisa Kak dari kami yang menyediakan layanan tersebut, karena kami bisa memberikan akses ke native-nya langsung gitu. Dan terakhir writing class, yang pasti kan untuk mendaftar beasiswa itu butuh untuk menulis yang jelas dan baik ya, nggak mesti isinya bagus, tapi harus tulisannya baik juga gitu dan benar. Nah, mungkin itu saja perkenalan dari serpihan. Kita langsung masuk ke perkenalan ke Mas Ali lah ya. Jadi Mas Ali ini lulus di Universitas Gadjah Mada pada bulan Agustus tahun 2020. Nah, dengan jurusan Teknik Geodesi. Nah, jadi Mas Ali kemudian melanjutkan studinya S2 di Belanda, Universitas Twente, dan sampai sekarang kemungkinan berarti ini hampir selesai ya Mas Ali ya, di akhir 2023 ini ya? Iya, mohon doanya Mas. Jadi mungkin dari semua itu kita bisa melihat ya, jadi pendidikannya Mas Ali dulu di UGM, pernah di Singapura, terus kemudian sekarang di Belanda. Nah, teman-teman nanti yang mungkin bisa menanyakan beberapa hal bisa lewat chat kalau masih di sesi penyampaian dari Kak Ali sendiri ya. Oke, gitu saja. Kita lanjut ke Mas Ali, bisa waktu dan ya tempat kami persilakan. Oke, sebelumnya thank you Mas Yasin. Suaraku kedengeran ya Mas? Kedengaran sekali, jelas. Oke, siap. Ya. Mungkin aku coba share screen kali ya untuk Oke. Udah terlihat screen-nya? Oke, sudah. Oh, siap. Oke, sebenarnya terima kasih banyak Mas Yasin atas perkenalannya, terus udah di-invite juga di acara kali ini gitu ya. Selamat malam teman-teman semua, kenalin namaku Ali.
tadi udah diceritain juga. Jadi sekarang lagi studi S2 di University of Twente di Belanda gitu ya, dengan beasiswa dari LPDP gitu. Nah, mungkin malam ini aku akan cerita sedikit gitu tentang em, beberapa hal gitu ya yang terkait mungkin persiapan studi S2, terus persiapan bahasa dan lain sebagainya. Tapi di sini nanti aku pure akan sharing terkait pengalaman yang apa ya, yang aku alami dulu gitu ya di tahun 2021 untuk persiapan studi S2 gitu. Jadi nanti harapannya teman-teman bisa apa ya, ada gambaran gitu dan mungkin teman-teman bisa merencanakan atau nge-planning untuk kalian masing-masing rencananya mau seperti apa gitu. Karena mungkin setiap orang apa ya, step by stepnya akan berbeda, cuman secara general gitu ya, itu kemungkinan ada beberapa hal yang mungkin disiapkannya itu sama seperti itu. Nah, oke. Nah, first of all, sebenarnya banyak jalan menuju Roma, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman tujuannya sama-sama ingin melanjutkan S2 di luar negeri kayak gitu ya, caranya itu ada banyak banget. Nah, di sini mungkin aku cerita terkait caraku untuk sekarang melanjutkan S2 di luar negeri, tepatnya di Belanda. Nah, kebetulan aku lanjut S2-nya pakai beasiswa dari LPDP. Jadi mungkin teman-teman di sini juga udah tahu betul ya terkait LPDP, terus LPDP itu apa, terus program beasiswanya seperti apa, kayak gitu. Nah, mungkin buat teman-teman yang belum tahu, aku akan sedikit cerita gitu ya terkait LPDP ini seperti apa. Nah, intinya tuh di LPDP ini beasiswa di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan ada lembaga sendiri yang mengelola yaitu LPDP. Dan di program LPDP itu cukup banyak ya teman-teman terkait jenis beasiswanya gitu. Nah, secara umum dibagi jadi tiga. Jadi ada beasiswa afirmasi, targeted, dan beasiswa umum. Nah, mungkin in detail teman-teman bisa cek langsung di website LPDP, tapi yang jelas di sini yang pengen aku sampaikan, teman-teman harus tahu gitu ya, kalau di LPDP ini ada beberapa jenis dan itu harus disesuaikan dengan kriteria kalian masing-masing gitu. Jadi uh, nggak semua harus daftar yang beasiswa reguler atau nggak semua harus daftar yang beasiswa targeted kayak gitu. Jadi harus disesuaikan dengan kondisi teman-teman masing-masing. Nah, kalau aku kemarin, aku daftarnya di beasiswa reguler. Jadi karena kriteria yang aku punya itu cocoknya di reguler, jadi kemarin aku daftarnya di reguler. Nah, untuk detail teman-teman bisa cek di website. Dan beberapa hal yang mungkin teman-teman perlu ketahui terkait LPDP. Jadi, LPDP, beasiswa LPDP ini ditujukan untuk studi S2 dan juga S3, dan nggak hanya luar negeri teman-teman, tapi dalam negeri juga, seperti itu. Jadi, teman-teman bisa menyesuaikan rencana studi lanjutnya di mana. Nah, terus tiap kategori atau jalur LPDP yang udah saya sebutkan tadi, itu punya persyaratan yang beda-beda gitu. Jadi, misalnya contohnya syarat IELTS-nya seperti itu atau mungkin syarat kriteria kalian harus seperti apa seperti itu berbeda-beda. Nah, terus juga LPDP ini kalian bisa berdaftar dengan memiliki LOA atau Letter of Acceptance ataupun belum. Nah, jadi LOA ini intinya itu bukti sudah diterima di universitas. Jadi kalian bisa mendaftar dengan sudah diterima di universitas atau sama sekali belum diterima di universitas itu juga bisa teman-teman. Nah itu LPDP. Karena beberapa beasiswa yang lain mungkin itu minta kita untuk udah keterima dulu di universitas baru kita bisa apply beasiswa. Nah tapi kalau LPDP ini dua-duanya bisa memungkinkan gitu. Nah, terus juga LPDP ini ada list tujuan universitas. Jadi teman-teman nggak bisa sembarang milih universitas atau program dimanapun. Tapi yang jelas sebenarnya list-list dari universitas atau program dari LPDP ini cukup banyak ya teman-teman. Dan itu tersebar di seluruh dunia. Jadi sepertinya teman-teman juga akan punya banyak option seperti itu. Nah, tapi yang jelas em, ada listnya gitu teman. Jadi teman-teman harus ngecek dulu apakah target kampus atau program yang teman-teman mau daftar untuk studi lanjut itu masuk ke list LPDP atau enggak gitu. Nah, terus juga yang selanjutnya ini ketentuan dan kebijakan LPDP ini bisa berubah-ubah.
Jadi bisa aja di tahunku dulu gitu ya, jadi aku daftar LPDP 2021, itu sudah sangat berbeda di tahun 2022, kayak gitu. Ada banyak banget yang sudah dirubah, mungkin dari tahapan tesnya, terus kriteria dan lain sebagainya. Jadi teman-teman harus selalu update, jadi tiap ada periode atau gelombang pendaftaran LPDP dibuka, teman-teman harus selalu update untuk cek buklet atau panduannya, gitu. Karena semuanya udah detail tertulis di situ ya. Nah, terus juga tidak ada timeline atau waktu pasti kapan LPDP akan dibuka tiap tahunnya. Nah, tapi untuk yang tahun 2023 ini, kalau nggak salah itu sebenarnya udah publish ya terkait timelinenya. Jadi mungkin teman-teman udah bisa prepare dari sekarang kalau misal memang teman-teman tertarik untuk daftar LPDP gitu. Nah, terus juga yang perlu digarisbawahi juga, ini juga yang disampaikan oleh dari tim LPDP, mereka juga apa ya, istilahnya tidak ada target atau kuota tertentu dalam seleksi beasiswa LPDP, karena waktu itu aku juga apa ya, banyak sekali yang mungkin menanyakan gitu ya, LPDP itu sebenarnya kuota per batch-nya itu dicari berapa ratus atau berapa orang kayak gitu. Nah, dari LPDP pun menyampaikan sebenarnya tidak ada target. Jadi kalau memang teman-teman itu apa ya, sesuai dengan kriteria yang dicari LPDP, teman-teman akan bisa jadi awardee LPDP gitu. Dan ada hal yang harus digarisbawahi juga, jadi ketentuan dari LPDP sendiri bahwa kalau penerima beasiswa LPDP itu wajib kembali dan mengabdi di Indonesia gitu. Dan ini juga udah tertulis dan nanti teman-teman akan diminta untuk istilahnya menulis surat persetujuan untuk itu seperti itu. Nah, ini beberapa hal yang teman-teman mungkin harus ketahui terkait LPDP. Nah, kalau proses seleksinya secara umum ada 3 tahap ya teman-teman. Cuman sekali lagi ini nanti akan berbeda-beda sesuai dengan peraturan yang terbaru. Tapi kurang lebih ada 3 tahap. Yang pertama, teman-teman akan diminta untuk mengumpulkan berkas dan persyaratan administrasi lainnya. Jadi berkas dan administrasi ini seperti misalnya ijazah, terus kemampuan bahasa kayak gitu ya. Karena kemampuan bahasa ini dibutuhkan baik yang daftar dalam negeri maupun luar negeri. Jadi teman-teman harus punya itu untuk daftar LPDP, bisa TOEFL, IELTS dan lain sebagainya. Terus juga yang ketiga itu ada beberapa dokumen-dokumen berkas seperti essay dan personal statement. Nah, untuk detailnya teman-teman bisa nanti cek. Tapi intinya untuk syarat lulus administrasi ini sebenarnya itu yang jelas kalian harus melengkapi semua berkas seperti itu. Jadi berkasnya semua harus lengkap. Itu akan menjadi istilahnya udah bisa lulus ke step selanjutnya seperti itu. Nah, lengkap ini seperti apa? Jadi mereka akan mengecek nih teman-teman kayak mungkin keaslian dari sertifikat bahasa teman-teman kayak gitu. Apakah ini asli atau enggak atau apa ya, sertifikat bahasanya itu diterbitkan oleh um, lembaga yang lembaga yang menerbitkan yang sebenarnya atau enggak seperti itu. Karena mungkin ada beberapa yang teman-teman nggak tahu gitu ya. Misal dikiranya TOEFL yang apa yang tes atau tryout TOEFL itu bisa digunakan misalnya, padahal kan yang diminta yang official test gitu. Nah, itu akan dicek seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman harus benar-benar bisa melengkapi data-data tersebut. Nah, selain itu, eh, selain administrasi, nanti teman-teman akan diminta mengisi biodata dan lain sebagainya. Nah, ini yang sebenarnya tricky juga ya teman-teman, karena nanti apa yang kalian tuliskan di situ, apa yang kalian inputkan di situ, itu akan menjadi penilaian ketika di tahap selanjutnya, seperti itu. Nah, lanjutnya itu adalah tes bakat skolastik. Jadi ini seperti tes biasa ya teman-teman. Jadi ada tes substansi akademik dan juga tes kebangsaan. Nah, di sini ada passing grade-nya seperti itu. Nah, jadi teman-teman harus apa ya, memiliki nilai di atas ambang batas yang di set sama LPDP seperti itu. Dan yang terakhir yang mungkin juga menentukan gitu ya, yang sangat menentukan itu adalah tes substansi. Nah, tes substansi ini lebih ke tes wawancara sih sebenarnya teman-teman. Jadi nanti teman-teman akan diwawancarai oleh psikolog dan juga akademisi terkait rencana studi teman-teman gitu. Dan ini juga akan relate dengan apa yang teman-teman tuliskan di aplikasi LPDP waktu tahap administrasi gitu.
Nah, kalau secara umum teman-teman persyaratannya itu adalah yang pertama tentunya ijazah dan transkrip. Jadi teman-teman, aku yakin kalau misalnya di sini teman-teman udah prepare untuk studi lanjut, pasti teman-teman udah punya ijazah dan juga transkrip. Nah, terus juga yang kedua yang nggak kalah penting dan nggak bisa apa ya disiapkan dengan apa ya kayak semalam, kebut semalam gitu, itu adalah sertifikat kemampuan bahasa. Ini juga apa ya termasuk kunci yang harus disiapkan jauh-jauh hari. Jadi mungkin teman-teman sekarang bergabung dengan komunitas serpihan dan lain sebagainya, itu termasuk step teman-teman untuk mempersiapkan itu. Nah, itu yang kedua yang menurutku itu adalah penting karena kalau misalnya kalian udah punya TOEFL dan IELTS yang cukup bagus gitu ya di atas rata-rata misalnya, itu teman-teman bisa gunain untuk apapun gitu. Jadi bisa buat daftar beasiswa dulu atau mungkin daftar kampusnya kayak gitu. Jadi istilahnya kalian udah nggak pusing lagi. Nah, yang lain itu adalah surat rekomendasi. Ini juga bisa di-prepare, personal statement, dan essay komitmen kembali dan rencana kontribusi ke Indonesia pasca studi. Nah, ini untuk persyaratan umum di LPDP. Untuk detailsnya itu sekali lagi teman-teman nanti bisa dicek di buklet dari LPDP itu sendiri. Nah, selain LPDP, tentunya teman-teman udah tahu ya kalau banyak banget beasiswa lain yang tersebar. Ini aku cuma ngasih contoh sedikit doang, tapi intinya ada banyak banget, bisa kalian sesuaikan. Kalau misalnya kalian lebih tertarik beasiswa yang memungkinkan kalian untuk bisa lanjut berkarir di luar gitu ya, nggak harus kembali misalnya, itu juga akan banyak banget pilihan. Jadi silakan nanti teman-teman bisa sesuaikan mana beasiswa yang cocok untuk kalian gitu. Karena setiap orang beda-beda ya teman-teman. Tujuannya untuk studi lanjut untuk apa, terus kemudian um, portofolionya itu lebih cocok untuk beasiswa apa kayak gitu, itu berbeda-beda gitu. Nah, yang jelas teman-teman ada beberapa hal yang mungkin teman-teman harus ketahui kalau misalnya track record kita itu penting dalam aplikasi beasiswa atau aplikasi studi lanjut karena itu yang akan dilihat oleh asesor kita ya atau reviewer yang akan menilai kita apakah kita berhak diterima beasiswa itu atau berhak diterima program studi yang kita apply gitu. Jadi intinya teman-teman harus bisa menghubungkan antara past, present, future gitu ya. Jadi apa yang teman-teman dulu lakukan gitu. Jadi kegiatan-kegiatan dulu, misal waktu kuliah S1 atau waktu SMA atau misal waktu SMP dan sebelum-sebelumnya. Dan apa yang teman-teman lakukan sekarang. Ini mungkin teman-teman sekarang sedang bekerja di bidang apa atau mungkin teman-teman sedang um, mengembangkan apa gitu ya atau melakukan apa kayak gitu dan apa yang ingin teman-teman lakukan termasuk dengan ketika kalian studi lanjut atau setelah lulus seperti itu. Jadi teman-teman harus ada korelasi antara hal-hal tersebut gitu. Nah, dan semua itu perlu disiapkan dari sekarang dan aku yakin juga teman-teman di sini ada puluhan orang di sini yang udah datang itu termasuk step kalian untuk prepare gitu ya. Karena aku dulu juga sama seperti teman-teman semua. Jadi aku cukup rajin mengikuti sesi-sesi kayak gini ya untuk bisa dengar kayak cerita dari award-awardee atau mahasiswa-mahasiswa yang sedang studi lanjut di luar itu kemarin preparasinya seperti apa gitu. Karena menurutku dengan apa ya ikut kayak gini gitu ya, ikut dengerin seperti ini tuh kita ada gambaran gitu teman-teman. Jadi kita bisa tahu nih strategi yang cocok untuk kita itu seperti apa. Nah, mungkin back to my story ya teman-teman. Jadi aku pengen cerita step yang aku lalui dulu hingga akhirnya bisa sampai untuk lanjut studi S2 di Belanda seperti itu. Nah, sebelumnya ada 3 jenis beasiswa yang pernah aku daftar. Jadi yang pertama aku pernah daftar beasiswa dari kampus. Jadi waktu itu aku tertarik buat lanjut di Taiwan dan Taiwan ini termasuk negara yang cukup banyak nge-provide beasiswa untuk mahasiswa internasional. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik, teman-teman bisa juga cari di kampus di Taiwan itu banyak banget beasiswa-beasiswa untuk mahasiswa internasional, termasuk untuk Indonesia gitu. Nah, itu beasiswa dari kampus. Selain itu juga banyak banget ya beasiswa dari kampus lainnya itu. Nah, terus juga selain
pernah coba beasiswa kampus, aku juga pernah eh, beasiswa pemerintah yaitu LPDP yang mana yang jadi beasiswa aku sekarang. Terus selain itu juga ada beasiswa dari pemerintah luar gitu. Jadi contohnya dari Erasmus dan juga AAS gitu. Waktu itu aku sempat daftar beberapa beasiswa itu juga. Gitu. Nah, dimulai sebenarnya dari tahun 2020, jadi 2 tahun yang lalu ya, 2 tahun yang lalu, itu aku wisuda dari Teknik Geodesi UGM, dan waktu itu memang setelah wisuda itu memang memplanning untuk buat lanjut langsung studi S2 seperti teman-teman. Nah, ini mungkin juga berbeda-beda ya, tergantung apa ya istilahnya kayak kondisi teman-teman masing-masing. Bisa jadi teman-teman sekarang masih akan lulus, misalnya sekarang masih skripsi atau hampir lulus berapa bulan lagi, atau ada juga teman-teman sekarang yang sudah bekerja dan berencana untuk studi lanjut seperti itu. Nah, kalau aku dulu posisinya sebelum lulus aku sudah decide untuk langsung S2 dan memang merencanakan untuk di luar seperti itu. Jadi ketika lulus waktu itu aku sebenarnya cek dulu sih apa ya kayak current positionku sekarang tuh ada di mana dan kemampuanku yang mungkin aku visible untuk bisa kuliah secepatnya itu di mana seperti itu. Nah, waktu itu kebetulan beasiswa yang open dan bisa apa ya intake tercepat yang mana kan Agustus ini sebenarnya udah cukup telat ya kalau misalnya mau daftar beasiswa. Jadi itu ada dari Taiwan. Jadi waktu itu beasiswanya itu untuk mulai studi di bulan Februari tahun 2021. Nah, karena aku lihat persyaratannya dan waktu itu juga persyaratannya nggak cukup ribet ya teman-teman. Jadi waktu itu boleh pakai TOEFL dan TOEFL-nya itu juga boleh yang TOEFL PBT, jadi yang paper based, nggak harus yang IBT dan nggak harus IELTS dan sebagainya. Jadi waktu itu yang paling reachable buat aku tuh adalah TOEFL teman-teman. Jadi ya udah berarti beasiswa ini cocok dan aku coba daftar dan apply di beasiswa kampus gitu. Jadi waktu itu daftar di MCKU. eh, Persiapannya juga lumayan ya teman. Jadi kayak dari bulan Agustus sampai deadline-nya itu kalau nggak salah bulan-bulan Oktober atau November awal itu deadline aplikasinya. Dan waktu itu juga udah mulai mengurus berkas-berkas kayak misal motivation letter, terus surat apa rekomendasi dan lain sebagainya termasuk bahasa ini teman-teman. Nah, jujur waktu itu aku juga belum apa ya punya banyak pengalaman preparation bahasa. Jadi aku cuman pernah ikut TOEFL dan TOEFL ini lebih ke yang tes kayak tryout gitu ya teman-teman. Jadi TOEFL like test gitu-gitu. Dan belum pernah yang ikut yang istilah kayak real test dan benar-benar prepare untuk TOEFL itu sendiri kayak gitu. Nah, tapi waktu itu juga menurutku itu yang paling visible, terus akhirnya coba tes TOEFL dan murah juga ya kalau TOEFL PBT itu kan cuma 500.000 dibandingkan yang IELTS atau IBT yang 3 jutaan. Nah, itu jadi istilahnya nggak apa-apa, waktu itu coba dan ternyata dapat nilai yang lumayan dan bisa buat apply di Taiwan gitu. Nah, terus di bulan Desember itu pengumumannya keluar. Jadi waktu itu aku diterima di Geomatics Engineering NCKU, eh, tapi dengan beasiswa parsial teman-teman. Jadi waktu itu karena lagi COVID ya, jadi waktu-waktu COVID gitu, jadi ada beberapa dana dari mereka yang dialihkan untuk COVID seperti itulah. Jadi intinya untuk mahasiswa-mahasiswa internasional jadinya cuman bisa dapat parsial. Nah, parsial ini itu adalah beasiswa yang aku dapetin itu adalah cuman dapat monthly allowance gitu teman-teman. Jadi cuma dapat uang per bulan, tapi aku harus daftar SPP sendiri gitu. Gitu. Dan waktu itu kalau nggak salah itu kalau di rupiahin itu sekitar kayak satu semesternya itu 40-an juta gitu. Nah, em, waktu itu sebenarnya juga ini ya apa ya cukup cukup ini ya cukup kecewa gitu ya karena kan wah plannya udah ya udah nih habis lulus S1 langsung S2 terus udah jelas nih di Taiwan dan lain sebagainya. Udah kontak-kontakan juga sama profesor di sana tapi ternyata dapat beasiswanya itu beasiswa yang parsial teman-teman. Jadi waktu itu juga cukup apa ya cukup bingung gitu ya mau diambil atau enggak karena waktu itu karena aku apply di Taiwan dan Taiwan ini atau negara-negara Asia Timur itu biasanya kalau master itu
kebanyakan langsung fokus ke riset tertentu ya teman-teman. Jadi biasanya kita approach ke profesornya dulu, terus nanti kalau profesornya tertarik sama kita, baru kita apply di programnya. Nah, waktu itu aku juga udah melakukan itu. Jadi aku approach ke profesornya di Taiwan, terus udah kontak beberapa kali dan lain sebagainya, udah bahas nanti risetnya ke arah mana dan lain sebagainya. Tapi ternyata scholarship-nya cuma dapat parsial. Dan waktu itu si profesornya itu sebenarnya juga menawarkan gitu ya, em, bisa nanti dapat istilahnya kayak semacam fee tambahan dari laboratorium gitu ya, dari lab. Cuman tetap di awal aku harus prepare uang untuk bayar registrasi ulang di awal tahun seperti itu. Jadi nanti istilahnya kayak nanti akan menabung setelah itu gitu intinya untuk nggak nutup yang si tuition fee yang tadi gitu. Nah cuman setelah dipikir-pikir kayaknya waktu itu lagi COVID juga, terus secara mental dan sebagai persiapan itu juga belum siap-siap amat gitu ya untuk lanjut sekolah. Terus akhirnya ya udah akhirnya ada option untuk deferral teman-teman. Jadi kalau yang teman-teman yang belum tahu, jadi ketika kita daftar kampus gitu ya, daftar S2 atau mungkin S3, tapi mungkin khususnya S2 ya, itu kita bisa mengajukan deferral. Nah, deferral ini apa? Jadi intinya kita menunda untuk waktu masuknya gitu teman-teman. Jadi kalau aku kan apply untuk yang Februari 2021. Nah, karena aku nggak jadi bisa berangkat di Februari 2021, akhirnya aku ajukan deferral untuk bisa berangkat di intake selanjutnya, yaitu di bulan Juli 2021. Gitu. Nah, itu yang waktu itu aku putuskan gitu ya. Jadi akhirnya aku mengajukan deferral dan berharap setelah eh, apa ya diundur atau di deferral selama 1 semester itu aku bisa dipertimbangkan ulang untuk bisa dapat beasiswa yang full gitu. Jadi waktu itu pilihannya itu teman-teman. Karena ada kemungkinan akan di apa ya istilahnya kayak dipertimbangkan lagi apakah aplikan ini tuh bisa dapat beasiswa full. Nah, ya udah berarti otomatis planku yang sebelumnya awal tahun 2021 udah langsung lanjut studi gitu ya, akhirnya berubah karena ternyata tidak sesmooth itu ya teman-teman. Ternyata nggak jadi berangkat untuk di bulan Februari itu. Gitu. Nah, karena waktu itu masih stick to the plan untuk bisa lanjut S2 di luar negeri dan masih ada jeda waktu 6 bulan gitu ya untuk menunggu yang mungkin bisa dibilang nggak pasti gitu. Jadi waktu itu di bulan Januari sampai Maret aku manfaatin buat persiapan tes kemampuan bahasa. Nah, jadi benar-benar waktu itu kepikiran aja sih sebenarnya kayaknya kalau misalnya em, ada waktu ya udah coba-coba aja gitu ya. Coba-coba untuk bisa apply di kampus lain gitu. Nah, waktu itu aku kepikiran untuk coba IELTS. Jadi sebelumnya aku sama sekali nggak tahu IELTS ya teman-teman. Jadi nggak pernah eh, coba tryout-nya atau nggak tahu bentuk tes IELTS itu seperti apa dan lain sebagainya. Nah, tapi aku pikir waktu itu memang IELTS ini lumayan yang general dan bisa diterima di mana aja gitu ya. Jadi hampir semua kampus, hampir semua beasiswa itu menerima sertifikat IELTS. Jadi waktu itu aku prepare untuk coba IELTS. Nah, balik lagi sebenarnya di sini juga eh, balik ke diri kita masing-masing ya, current state kita itu seperti apa. Nah, waktu itu kalau di posisiku aku merasa udah cukup basic English-nya udah cukup gitu ya. Jadi nilai TOEFL-nya udah lumayan lah 500-an kayak gitu. Cuman untuk bisa tes IELTS waktu itu masih belum memungkinkan, teman-teman. Jadi belum mungkin karena aku nggak tahu bentuk soalnya itu seperti apa, terus yang akan dites seperti apa gitu. Dan akhirnya aku memutuskan untuk ngambil course buat IELTS gitu. Jadi intinya aku ngambil les itu tuh untuk aku tahu eh, apa ya belajar tesnya gitu teman-teman. Jadi bukan belajar bahasa Inggrisnya ya teman, tapi belajar belajar tesnya gitu. Karena menurutku dengan ngambil course itu bisa mempercepat gitu ya. Kalau misalnya ada soal kayak gini tuh tipsnya seperti apa gitu dan itu kan bisa kita pelajari dengan cepat kalau ada lesnya gitu tapi juga nggak menutup kemungkinan teman-teman juga bisa belajar otodidak gitu jadi kayak mungkin teman-teman ada modul kalian belajar di modul itu dan sebagainya nah tapi yang aku lakukan kemarin aku ngambil program 1 bulan dan karena waktu itu juga masih COVID ya jadi waktu itu online jadi aku Januari sampai Februari itu 1 bulan full belajar IELTS
Dan di bulan Maret, awal Maret, aku ingat banget tanggal 5 sih, tanggal 5 Maret, itu aku ngambil tes, real tes IELTS gitu. Nah, itu cukup nekat juga sih sebenarnya teman-teman, karena kan baru selesai gitu ya, baru selesai les, terus langsung ngambil ngambil tes gitu. Nah, tapi menurutku itu juga strategi yang lumayan bagus karena istilahnya kita fresh gitu ya, lagi belajar dan udah tahu kayak gitu dan langsung diterapin buat tes gitu, karena mungkin kalau ada jeda dan sebagainya kemungkinan kita lupa dan sebagainya. Nah, waktu itu aku seperti itu, dan alhamdulillah waktu tes IELTS itu pun juga langsung dapat skor yang cukup lumayan gitu. Jadi itu juga unexpected juga sih sebenarnya teman-teman, karena waktu itu kayak udah nggak tahu ya, karena kan baru pertama kali, belum pernah tes sebelumnya dan sebagainya. Jadi unexpected banget. Tapi untungnya lancar. Nah, sebenarnya kenapa aku bisa apa ya, memutuskan atau nekat untuk daftar tes ALS di bulan Maret, sebenarnya ada alasannya teman-teman. Jadi waktu itu ada, sorry, oh, sorry. Nah, waktu itu ada beasiswa yang lagi buka. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah dengar beasiswa Erasmus MGMD, jadi Erasmus Mundus ya teman-teman, pernah dengar. Nah, itu lagi buka teman-teman, dan deadline-nya itu di Maret tanggal 10 atau 15 seperti itu. Nah, waktu itu aku tahunya itu baru di bulan-bulan Januari atau Februari kalau ada program ini, dan programnya cukup menarik gitu ya waktu itu. Em, dan itu di Eropa gitu. Jadi lumayan apa ya, lumayan em, jadi tertarik gitu. Nah, karena salah satu syaratnya untuk daftar Erasmus itu adalah kemampuan bahasa, harus ada sertifikat bahasa. Karena yang lain-lain kan aku udah punya ya, kayak mungkin recommendation letter, terus kemudian motivation letter gitu-gitu aku udah siapkan sebelumnya, di aplikasi sebelumnya tinggal aku edit-edit, bikin essay dan lain sebagainya juga tinggal disesuaikan, gampang. Tapi yang aku belum punya itu adalah IELTS, karena yang aku punya sebelumnya aku cuma TOEFL, dan TOEFL-nya itu pun juga TOEFL PBT, jadi nggak bisa dipakai gitu. Nah, akhirnya aku putusin ya udah, nekat waktu itu untuk ngambil tes IELTS di awal Maret biar bisa dipakai di Erasmus ini kayak gitu. Nah, itu bulan Maret ya. Terus dan ternyata di bulan April awal kalau nggak salah itu aku dapat announcement kalau aku diterima di program tersebut, tapi lagi-lagi tanpa beasiswa gitu. Jadi eh, diterima ikut programnya, tapi harus bayar sendiri gitu. Jadi harus, kalau ini bahkan no scholarship gitu ya teman-teman. Jadi benar-benar bayar sendiri kayak gitu. Nah, otomatis juga nggak memungkinkan karena em, apa ya, nggak memungkinkan gitu ya secara secara finansial gitu ya untuk bisa lanjut S2 di Eropa tanpa beasiswa kayak gitu. Itu sekitar bulan Maret April. Dan posisinya waktu itu LPDP itu masih belum jelas teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah dengar tahun 2020 kan LPDP nggak buka untuk yang reguler, terus yang 2021 itu dicanangkan akan buka, tapi waktu itu masih belum tahu bukanya kapan gitu. Jadi bahkan sampai April ini masih belum tahu akan buka atau enggak dan seperti apa timelinenya. Nah, ternyata sekitar bulan Mei itu LPDP ini buka teman-teman. Sorry. Oke, nah di bulan April Mei ternyata buka, dan waktu itu aku daftar em, untuk LPDP. Nah, tapi waktu itu ini teman-teman, ini mungkin juga eh, yang banyak ditanyakan gitu ya. Kalau misal LPDP baiknya eh, daftar kampus dulu atau daftar beasiswanya dulu seperti itu. Nah, waktu itu aku kebetulan di bulan April Mei ini pengen banget untuk bisa langsung lanjut sekolah gitu ya, tanpa harus menunggu lama-lama. Karena kalau misal daftar beasiswa tanpa daftar kampus, biasanya baru bisa berangkat sekolahnya itu bisa jadi next year gitu. Jadi nggak bisa langsung intake selanjutnya. Nah, cuman waktu itu LPDP itu ngasih peraturan untuk yang udah punya LOA itu bisa berangkat langsung di tahun itu. Itu jadi tahun 2021. Jadi Agustus 2021 bisa langsung berangkat. Nah, tapi syaratnya harus punya LOA gitu. Nah, waktu itu aku juga
bingung ya karena aku punya LOE-nya cuman program Erasmus, jadi yang Erasmus ini mereka nerbitin LOE juga, dan juga yang dari Taiwan atau NCKU tadi, aku juga punya LOE. Jadi aku punya dua LOE sebenarnya. Nah, cuman dua-duanya itu nggak bisa didaftarin buat LPDP gitu. Jadi yang kenapa Erasmus nggak bisa karena LPDP cuman bisa menerima beasiswa yang reguler teman-teman. Sedangkan yang Erasmus ini kan dia join master degree ya, jadi dia programnya bukan program reguler, jadi dari dua kampus gitu, ya itu nggak bisa. Terus yang NCKU Taiwan kebetulan itu nggak masuk daftar list kampusnya LPDP yang reguler gitu. Jadi aku nggak bisa pakai LOA yang Taiwan tadi untuk dapat beasiswa pakai LPDP gitu. Nah, waktu itu sempat bingung juga apa ya, wah ini peluang banget tapi aku nggak punya LOA-nya kayak gitu. Nah, waktu itu sempat bingung. Nah, cuman kebetulan di kampusku yang sekarang, jadi University of Twente, uh, uh, fokusnya di programku, itu tuh ternyata masuk di list daftar kampusnya LPDP. Dan aku juga udah tahu kampus ini tuh sebelum-sebelumnya gitu. Jadi udah masuklah list daftar kampus yang mungkin akan aku coba apply gitu. Nah, waktu itu kebetulan yang University of Twente juga masih buka pendaftarannya sampai bulan-bulan Mei awal seperti itu. Jadi aku bisa langsung daftar. Nah, hikmahnya adalah walaupun aku nggak jadi lolos yang Erasmus, tapi aku udah punya sertifikat IELTS teman-teman. Jadi kalau misal ada hal-hal urgent seperti ini, kayak misalnya tiba-tiba LPDP buka, tapi deadline-nya mepet dan harus ada persyaratan-persyaratan yang dikumpulin. Nah, kebetulan aku udah punya nih, aku udah punya IELTS-nya gitu. Jadi menurutku IELTS atau mungkin TOEFL itu ya, itu kayak semacam kuncinya gitu ya teman-teman, kuncinya kalau misalnya teman-teman belum punya itu kemungkinan akan kesusahan gitu. Jadi itu yang benar-benar perlu di prepare banget selain yang lain-lain ya. Eh, Yaitu tes kemampuan bahasa itu. Nah, kebetulan waktu itu aku udah punya dan jadinya aku bisa langsung daftar di University of Twente gitu. Dan mereka juga cukup cepat nerbitin LOE-nya, jadi waktu itu cuman kayak seminggu gitu ya, di assess, terus habis itu dinyatakan diterima dan diterbitin LOE. Nah, jadinya aku bisa langsung daftar buat LPDP gitu. Dan prosesnya dari LPDP juga lumayan cepat waktu itu. Jadi dalam waktu 1 bulan itu udah selesai semua seleksinya dari mulai em, administrasi, akademik, terus wawancara kayak gitu. Dan itu ya, jadi lumayan lama ya teman. Jadi kayak 1 tahun. Dan itu buat aku yang memang fokus aku prepare untuk studi lanjut teman-teman. Jadi waktu itu aku nggak kerja full time, jadi hanya part time dan bukan yang full time seperti itu. Jadi aku bisa benar-benar fokus untuk preparasi beasiswa. Nah, nanti teman-teman bisa menyesuaikan dengan kesibukan teman-teman masing-masing dan posisi teman-teman masing-masing. Gitu. Jadi itu sih cerita yang aku alami kemarin. Dan alhamdulillah di Agustus ya, September lah ya, berarti September 2021 aku udah bisa ke Belanda gitu buat mulai studi S1 gitu. Dan berarti udah jalan 1 tahun lebih. Wait, sorry, ini tadi oke. Nah, mungkin sebelum kayak menutup beberapa hal gitu ya, aku pengen nyampein beberapa kesalahan umum yang sebenarnya harusnya teman-teman hindari ketika teman-teman apply beasiswa atau berencana untuk studi lanjut. Itu yang tentunya eh, nganggap kalau misal persiapan ini tuh bisa dikebut dalam sehari atau 2 hari aja gitu. Karena yang jelas dari cerita aku tadi, mungkin prepare untuk kemampuan bahasa, terus essay, terus rekomendasi dan sebagainya itu nggak bisa cepet ya teman-teman. Terus juga teman-teman nggak baca buku pedoman atau website beasiswa dengan detail. Karena setiap beasiswa punya syarat berbeda-beda dan teman-teman harus cermat nih benar-benar cari peluang mana yang teman-teman bisa tepat di situ gitu. Dan yang ketiga itu adalah manipulasi atau nggak jujur. Ini juga benar-benar warning juga ke kita semua gitu ya. Karena mungkin bisa aja kita memanipulasi misal sertifikat IELTS kayak gitu ya. Kan sekarang udah canggih ya editing gambar gitu dan sebagainya. Cuman uh, itu jangan sampai karena uh, mereka udah menyiapkan gitu ya untuk mendeteksi itu juga gitu. Nah, terus juga yang harus dihindari lagi itu adalah kita masih belum punya tujuan yang jelas dan alasan yang penting kenapa kita harus lanjut studi gitu.
entah itu S2 atau S3. Karena hal ini tuh yang pasti akan ditanya terus-menerus ketika mungkin kalian apply beasiswa atau ketika kalian daftar kampus, harus bisa kalian sampaikan gitu. Dan yang terakhir, yang ini juga waktu itu jujur aku alami gitu ya, yaitu nggak sabar, terus mudah nyerah di tengah-tengah, dan em, yang sangat sering terjadi adalah insecure dengan pencapaian orang lain. Jadi mungkin kayak tiba-tiba kalian lihat teman kalian udah berangkat kemana kayak gitu, atau udah studi di mana, atau udah kerja di mana kayak gitu. Nah itu sangat wajar ya teman-teman. Cuman em, jangan sampai karena alasan itu jadinya kalian nyerah untuk nggak lanjut untuk daftar studi S2 kayak gitu. Nah terakhir paling tips dan triknya adalah pertama, yang harus dilakukan pertama sih yang jelas adalah eh, kalian harus tahu gitu ya, urgensi kenapa kalian harus belajar itu kenapa kayak gitu. Apakah em, dengan kalian lanjut S2 ini bisa em, apa ya, bisa mempengaruhi proses karir ke depan kalian dan lain sebagainya. Itu kalian harus tahu apakah urgent atau enggak. Atau bahkan sebenarnya kalian nggak butuh untuk belajar sekarang. Kalian butuhnya misal harusnya uh, kerja dulu misalnya, atau cari pengalaman di luar dulu selain kalian lanjut studi gitu. Jadi pertama itu kalau kalian udah tahu kalau uh, lanjut studi itu adalah satu-satunya cara, berarti kalian sudah bisa gitu ya. Kalau kalian tahu itu gitu. Dan yang kedua, seperti yang aku sampaikan tadi, jadi harus ada connection antara past, present, future. Dan juga yang ketiga itu, eh, yakinkan kalau misalnya kalian udah ready banget untuk lanjut studi. Dan juga kalian harus detail dan jangan malu untuk kalian bertanya ke orang gitu ya. Atau mungkin ikut komunitas-komunitas kayak gini atau bergabung di grup-grup seperti ini kayak gitu. Jadi teman-teman nggak usah malu, karena waktu itu aku juga banyak banget minta tolong bantuan orang ya, mulai dari tanya tips-tips gitu ya, terus tanya-tanya pengalaman, kayak gitu. Bahkan sampai apa ya, kontak langsung dan ngobrol langsung kayak gitu, itu juga cukup membantu gitu. Minta bantuan nge-proofread dan sebagainya. Terus juga text your time dan just being you. Itu penting banget teman-teman, karena um, apa ya, menurutku proses pendaftaran beasiswa atau studi lanjut kemarin tuh teman-teman juga berusaha untuk ngediscover diri kita masing-masing kayak gitu. Gitu. Mungkin itu aja sih sharing sedikit cerita yang dari aku. Semoga bisa ngasih gambaran gitu ya buat teman-teman semua. Feel free banget kalau misalnya teman-teman mau tanya atau discuss atau mungkin curhat gitu ya, boleh banget gitu. Silakan, mungkin kita aja kembaliin ke Mas Yasin. Oke, terima kasih Mas Ali atas sharing dan semua info-info materinya yang sudah disampaikan. Kita mulai ke sesi tanya jawab ya. Jadi kita bisa langsung ke Mbak Dwi. Silakan Mbak Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kak ini langsung bertanya atau perkenalan diri dulu? Langsung nama sama asal aja, terus kemudian langsung pertanyaan. Baik, saya Dwi dari Grobogan. Sekarang saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Semarang, jurusan Pendidikan Kimia, angkatan 2021. Jadi ini semester 3, lanjut keempat. Jadi Kak, aku beberapa kali udah pernah ikut seminar juga, seminar beasiswa kayak gini, terus juga pernah ikut kayak pameran pendidikan internasional gitu Kak. Nah, tapi aku masih punya beberapa pertanyaan, jadi semoga Kak bisa bantu jawab sih. Yang pertama itu kan aku jurusan pendidikan kimia nih. Terus waktu apa? Kan aku jurusan pendidikan kimia. Nah, terus waktu pameran pendidikan itu di beberapa universitas di luar negeri, aku tanya di botnya, ada yang menyertakan sertifikat mengajar. Itu
itu untuk sertifikat mengajar itu sebaiknya bentuk maksudnya keterangan lebih lanjut terkait sertifikat mengajarnya. Terus pertanyaan yang kedua, kan aku jurusan pendidikan kimia. Misalnya kalau S2 mau lintas jurusan, misal ke kesehatan, untuk ngebuat motivation letternya gimana ya Kak? Soalnya kan itu lintas jurusan. Oke, Terus kalau Ah. dan terakhir kalau misal aku lanjut ke pendidikan, menurut Kakak jika Oke, jika sudah aku apa? 2 pertanyaan aja biar nggak kebanyakan. Baik Kak, mungkin yang satu lagi bisa tanya lewat idenya. Makasih Kak. Ya baik, tadi yang pertanyaan pertama itu tentang sertifikat ya. Iya, jadi bagaimana dalam pendaftaran, yang kedua tentang lintas jurusan gitu ya. Ya Kak, pertama sertifikat mengajar, yang kedua jika lintas jurusan motivation letternya bagaimana? Oke, baik, bisa langsung Mas Ali. Oke, langsung aku jawab mungkin ya. Sebenarnya thank you pertanyaannya, Dwi. Em, Terkait sertifikat ini sebenarnya nggak ada format khusus ya, dan bisa disesuaikan gitu. Jadi biasanya itu yang kalau misalnya ketika kalian daftar studi gitu ya, misalnya ada em, program yang minta bukti kalau misalnya kalian pernah em, mengajar selama berapa jam gitu misalnya, yang mereka udah tentuin gitu. Jadi ada pengalaman sendiri kayak gitu. Nah itu tuh biasanya itu mereka akan ngasih format sendiri gitu dulu. Jadi bisa dicek masing-masing sesuai persyaratan mereka. Cuman secara umum tuh sebenarnya yang penting itu kalau sertifikat itu jelas sih sesuai standar sertifikat yang ada. Jadi misalnya diterbitkannya oleh siapa, terus diterbitnya kapan, dan isi detail sertifikat yang lain. Terus di situ juga tercantum identitas kamu gitu ya sebagai penerima sertifikat itu kayak gitu. Dan kalau terkait bahasa, itu sebenarnya bisa aja kalau misalnya penerbitnya itu cuman bisa nerbitin yang berbahasa Indonesia gitu ya. Misal institusi kamu yang dulu mengajar itu cuman bisa ngasih sertifikat yang berbahasa Indonesia, kamu bisa translate ke eh, penerjemah tersumpah gitu. Jadi kamu perlu jasa tertentu untuk mentranslate itu gitu, istilahnya kayak gitu. Gitu. Jadi mungkin itu sih yang bisa dilakukan gitu. Kalau pengalamanku kemarin, karena kebetulan dari programku itu nggak minta sertifikat apapun, jadi mereka hanya cuman minta ijazah biasa gitu ya, ijazah terus transkrip nilai terus motivation letter. Jadi em, aku nggak perlu mencari itu gitu. Nah kalau yang beasiswa LPDP ini juga nggak minta ya terkait sertifikasi tertentu, tapi kalau misalnya kalian ada beberapa berkas yang mungkin itu mendukung gitu ya, mendukung sebagai portofolio kamu, bisa kamu siapkan gitu. Jadi nanti mungkin ketika wawancara dan lain sebagainya bisa ditunjukkan sertifikat itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang kalau nggak linear itu seperti apa? Sebenarnya nggak masalah juga kalau misalnya studi lanjutnya itu nggak linear, eh, karena banyak sih kayak kejadian-kejadian dan teman-teman di LPDP pun juga yang nggak linear kayak gitu. Cuman yang jelas kamu harus bisa tadi menghubungkan pas present future-nya yang itu tuh linear gitu. Jadi yang berkaitan gitu. Karena pasti kamu ada alasan tertentu kenapa kamu mau ngambil studi S2 yang pindah atau nggak sesuai sama studi S1 kamu gitu. Misalnya karena ternyata kamu sekarang berkarirnya di arah-arah medical gitu misalnya. Terus ternyata kamu punya ketertarikan untuk mendalami di bidang ini kayak gitu. Bidang ketika kamu kerja sekarang, walaupun sebelumnya kamu di pendidikan gitu. Ternyata eh, apa ya, selama pengalaman kamu bekerja, misal 1 tahun atau 2 tahun, itu kamu melihat peluang yang lebih prospek ketimbang kamu melanjutkan sebagai pendidik gitu misalnya. Nah, itu boleh diceritakan dan harus ada reason yang jelas sih sebenarnya kayak gitu. Dan itu banyak terjadi. Mungkin gitu aja.
Semoga menjawab ya. Baik, terima kasih atas jawabannya Mas Ali. Kemudian kita langsung ke pertanyaannya Afifah ya. Jadi pertanyaan pertama itu bagian esai atau motivation letter, apa yang sangat berpengaruh terhadap penilaian dan harus sangat ditonjolkan. Terus yang kedua, tujuan mengambil beasiswa pas wawancara kemarin, jawaban dari Mas Ali seperti apa? Mungkin bisa di-sharing gitu. Oke, terkait essay dan motivation letter ya, balik lagi sebenarnya essay dan motivation letter ini menilai apa ya, seberapa menarik kita atau seberapa cocok mereka kita dengan apa yang mereka cari seperti itu. Nah, jadi ini agak tricky-tricky juga sih teman-teman kalau misalnya teman-teman mau daftar kuliah atau daftar beasiswa. Karena misalnya contohnya LPDP atau mungkin LPDP sama Erasmus gitu ya teman-teman. Nah, sama-sama dua-duanya itu beasiswa untuk studi master kayak gitu. Cuman approach-nya itu akan berbeda. Jadi gimana caranya kamu nulis essay untuk LPDP sama kamu nulis essay untuk Erasmus. Seperti itu tuh beda gitu. Karena LPDP ini lebih fokus untuk mencari calon-calon generasi bangsa gitu ya yang bisa nanti berkontribusi ke bangsa Indonesia, terus mengembangkan atau memajukan Indonesia seperti itu. Arahnya ke situ. Nah, kalau yang Erasmus kan kita nggak wajib untuk kembali kontrib ke negara kita masing-masing kan. Jadi Erasmus ini kita dikasih belajar dan terserah nanti kalian mau mengabdi di mana, tapi yang jelas kalian bisa bermanfaat untuk orang seperti itu. Nah, itu dua dari tujuan beasiswa itu kan juga berbeda. Jadi mungkin kalian perlu sesuaikan dengan beasiswa yang kalian apply, kayak gitu. Gitu sih. Terus pertanyaan kedua ya, terkait tujuan mengambil beasiswa ketika diwawancara, jawabnya apa? Nah, ini sebenarnya eh, lebih ke cerita aja sih, kayak rencana gitu ya. Rencana kenapa kenapa aku kemarin itu harus studi S2 kayak gitu. Jadi alasannya apa? Misalnya aku pengen mendalami bidang ilmu ini dan ketika S1 kemarin masih belum belajar terkait itu, jadi aku perlu lanjut S2 dan lain sebagainya. Dan yang ngasih program atau mungkin yang ngasih kurikulum yang sesuai untuk belajar itu tuh adanya di kampus ini. Terus makanya aku pengen daftar PDP untuk bisa em, belajar di sana seperti itu. Jadi intinya itu sih sebenarnya lebih ke cerita plannya itu seperti apa gitu. Baik, terima kasih Mas Ali jawabannya. Jadi apakah ada pertanyaan lain dari teman-teman semua? Sebelum kita akhiri ya, kita hampir selesai untuk sesi pada webinar malam hari ini. Kalau di Mas Ali siang hari ini ya. Iya, betul. Siang menjelang sore. Oke, kalau belum ada mungkin kami bisa follow up ya. Misal uh, dari beberapa persiapan yang dilakukan, kan ada IELTS yang kemudian ada penulisan esai, motivation letter dan lain-lain. Sebenarnya kebutuhan yang urgent dalam persiapan IELTS itu bagian mana ya? Misal dari IELTS kan dipecah-pecah menjadi writing, kemudian speaking dan lain-lain. Mungkin yang menurut Mas Ali sendiri itu sulit kalau memang sendirian belajarnya itu apa ya? Oh iya benar. Nah iya benar. Ini yang unik juga sih Mas Yasid terkait IELTS ini karena IELTS ini kan komponen penilaiannya nggak cuman apa terkait grammar terus structure gitu-gitu ya kayak di TOEFL PBT gitu. Tapi kita ada kayak writing sama speaking. Nah yang aku rasain kemarin mungkin kalau misalnya yang apa yang kayak listening, reading kayak gitu tuh kita masih bisa belajar mandiri ya. Karena kan apa ya nge-improve skill kita untuk ngebaca dengan cermat terus mendengarkan bisa kayak gitu itu kan kita bisa sendiri kayak gitu. Nah, cuman yang masalah writing sama speaking terutama speaking ini perlu banget kita punya peer buat belajar gitu. Jadi aku kemarin juga sama. Jadi aku punya
temen yang kita belajar bareng untuk latihan speaking ini gitu. Jadi walaupun mungkin apa ya ada kayak teori-teorinya gitu ya. Kalau misalnya speaking itu harus seperti apa, tapi kalau kita nggak praktik kan ini ya apa kayak nggak nggak maksimal gitu kan. Gitu. Jadi itu sih kemarin kalau yang dari yang aku rasain gitu ya. Yang pertama speaking ini perlu banget orang lain buat kita latihan gitu. Gitu. Kalau writing juga sama, kita perlu orang lain untuk ngecek kayak gitu, untuk ngecek tulisan kita udah benar apa enggak gitu. Baik, terima kasih sekali Mas Ali atas sharingnya semuanya dari awal sampai akhir kita semua jadinya mengerti tahapan untuk mencari beasiswa, kemudian tahapan untuk belajar, persiapan semua berkas dan semua tes-tes yang dijalani. Nah, kemudian kita lanjut ke Mbak Tia ya, dari tim serpihan yang lain bisa dilanjutkan Mbak Tia. Oke, terima kasih atas waktunya Mas Yasin dan terima kasih juga atas paparannya luar biasa ya Mas Ali. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang ada di sini. Oke, halo selamat malam teman-teman. Nama saya Tia. Jadi berkaitan dengan scholarship webinar dan juga IELTS Start Incubation Program ini, nanti setelah ini teman-teman akan kami fasilitasi dengan grup berupa grup Telegram seperti itu. Jadi nanti di grup Telegram itu teman-teman boleh free untuk berdiskusi dan nanti setiap harinya juga akan kami lemparkan beberapa soal-soal untuk latihan IELTS. Sehingga nanti teman-teman yang belum pernah belajar IELTS bisa nih untuk tanya-tanya tentang IELTS itu sendiri dan memiliki apa istilahnya kayak paparan soal-soal IELTS seperti itu. Dan khususnya untuk teman-teman yang premium, nanti setelah diberikan kuis, teman-teman akan mendapatkan pembahasan secara komprehensif dari tutor yang ada di dalam grup tersebut, seperti itu. Nah, sebelum aku kasih link Telegramnya, teman-teman, aku pengen kasih suatu hal dulu yang menarik. Nah, khusus untuk teman-teman yang mengikuti webinar kali ini, aku ada promo nih teman-teman ya, untuk IELTS Incubation Program yang ada di Serpihan. Jadi kami ada 3 paket, yaitu paket Bronze, Silver, dan Gold. Karena tadi juga Mas Ali bilang ya bahwa IELTS itu memang perlu banget untuk persiapan. Nah, di sini apabila teman-teman mengikuti scholarship webinar hari ini dan mengikuti paket yang premium, maka teman-teman akan mendapatkan voucher diskon hingga lebih dari 40% seperti itu. Jadi pada awalnya harga IELTS Incubation Program untuk yang Gold adalah 12.500.000 dan untuk Januari promo menjadi 7.500.000 saja. Tapi apabila teman-teman mengambil paket premium dalam scholarship webinar kali ini, maka teman-teman akan didiskon lagi sehingga pembayarannya hanya 6.900.000 saja seperti itu. Begitu juga yang di paket silver dan juga paket bronze sehingga diskonnya double-double teman-teman. Oke, nanti bisa dikepoin aja di Instagramnya Serpihan. Selain itu, ada beberapa hal juga yang harus teman-teman perhatikan apabila ingin mendaftar ke beberapa beasiswa maupun kampus ya. Dan tadi juga Mas Ali sudah menyinggung sedikit terkait dengan translasi dokumen seperti itu. Jadi ada beberapa sertifikat yang mungkin harus ditranslate. Dan di Serpihan ini juga kami memiliki special promo yaitu diskon 20% untuk layanan proofreading dan terjemahan khusus Serpihan seperti itu. Oke. Dan diskon ini bisa teman-teman dapatkan, bisa teman-teman klaim hingga tanggal 31 Januari 2023. Oke, jadi jangan lewatkan promonya ya, mumpung teman-teman udah bergabung di scholarship webinar kali ini dan ingin belajar IELTS dari sekarang banget nih, bisa pakai promonya karena promo untuk yang IELTS programnya dan juga untuk diskonnya untuk proofreading hanya berlaku hingga akhir Januari, teman-teman. Selanjutnya, nah ini dia akan aku share untuk grup Telegramnya. Jadi teman-teman yang tunggu dulu. Jadi teman-teman yang kemarin mendaftar ke kelas premium bisa teman-teman bisa untuk nge-scan link yang ada di sebelah kiri ya, teman-teman ya. Dan untuk yang kelas basic ada di sebelah kanan. Oke, silahkan di-scan, bisa di-scan sekarang dan akan saya tunggu bergabungnya teman-teman di grup Telegram itu. Oke.
Oke, apakah sudah ada yang bergabung? Ada yang kesulitan? Apabila ada yang kesulitan untuk bergabung di kelasnya, bisa tolong diberitahukan aja ke kami ya. Oke, sudah ada ya Kak Amalia Indah yang bergabung. Masih di sini? Bisa raise hand mungkin? Oke, ada di sini ya. Oke, sudah ada yang bergabung juga Kak Afifah. Bisa raise hand? Oke, masih di sini juga. Oke, kami tunggu teman-teman untuk join ke grup Telegramnya. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, dari oh ya, oke baiklah nanti akan kami kirimkan linknya. Oke, oke. Jadi nanti di grup Telegram akan kami lemparkan soal setiap harinya, mulai besok tanggal 15 hingga tanggal 31 Januari ya teman-teman ya. Harus bayar dulu ya Kak. Kalau yang basic teman-teman bisa free, langsung join aja. Cuman untuk yang kelas premium nanti teman-teman bisa upgrade apabila kemarin masih basic, bisa kontak ke admin saja. Begitu ya. Oke, sini juga sudah bergabung Kak Manapia. Bisa raise hand? Oke. Oke, sudah ada ya. Kak Iqbal juga sudah bergabung. Oke, silakan teman-teman. Dan apabila ada yang kesulitan untuk bergabung melalui melalui barcode, kami kirimkan linknya melalui kolom chat ya. Ini untuk yang basic dan ini untuk yang premium. Oke, kemudian nanti untuk teman-teman yang mengikuti program premium, kami juga akan berikan kode unik sehingga teman-teman bisa klaim untuk promonya, seperti itu. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi mungkin terkait dengan short incubation programnya? Belum ada? Oke, ini sudah banyak yang bergabung ya teman-teman ya. Oke, jadi nanti grup ini sangat terbuka untuk teman-teman untuk berdiskusi. Jadi misalkan nanti setelah diberikan soal IELTS-nya setiap hari oleh adminnya, kemudian nanti teman-teman boleh menjawab bersama-sama, kemudian bisa membahas bersama-sama juga. Dan khususnya untuk kelas yang premium, nanti pembahasan akan didampingi oleh tutor yang ada di grup tersebut. Oke. Oke, apakah masih ada yang kesulitan teman-teman untuk bergabung ke grup Telegramnya? Atau aman semua so far? Aman ya? Oke. Mungkin kalau aman, seperti itu pengumuman dari saya. Dan untuk teman-teman yang telah bergabung di grup Telegram, besok akan kami kirimkan untuk soal-soalnya dan juga pembahasannya khusus untuk kelas premium pada setiap jam 1 siang ya. Jadi nanti teman-teman bisa isi dan apabila telah terisi semua, pembahasan akan dimulai. Seperti itu. Oke, mungkin share screen-nya tidak akan saya tutup in case teman-teman masih ingin nge-scan ya dan ingin bergabung. Namun waktu saya kembalikan lagi kepada Mas Yasa. Silakan Mas Yasa. Baik, terima kasih Mbak Tia. Jadi begitu dari kami yang untuk teman-teman yang masih belum bergabung untuk grup Telegram segera bergabung untuk mendapatkan tambahan pembelajaran dan untuk persiapan kedepannya ya, khususnya untuk IELTS. Begitu. Jadi setelah ini kita akan akhiri sesi webinar malam hari ini. Kemudian kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada narasumber kami, Mas Anies Surajaya dan teman-teman semuanya yang sudah hadir di webinar pada malam hari ini. Apabila ada kemudian pertanyaan lebih lanjut, bisa ditujukan ke admin, bisa lewat DM Instagram atau email ataupun WhatsApp bisnis di serpihan. Kemudian apabila ada salah kata atau yang lain, kami mohon maaf. Dan begitu kami tutup untuk sesi webinar kali ini. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa. Terima kasih Thank teman-teman. you semuanya. Terima kasih Mas Mas Ali. Yasin, Tia. Ya, Ali. Ya, live dulu ya. Dadah. Oke, masih ditunggu ya teman-teman untuk bergabung di grup Telegramnya. Oke, terima kasih juga.